Perkenankan saya akan menjabarkan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dalam paripurna penetapan dokumen RPJMDes periode 2023-2029. Mudah-mudahan ini nanti yang disampaikan sesuai dengan visi dan misi Kepala Desa Pekayon ketika beliau mencalonkan kembali di periode kedua. Baik. Ya, sabar ya. Mohon maaf Pak Camat, ini nanti apa yang menjadi penetapan yang sudah dituangkan melalui RPJMDes nanti, mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan di musdus tiap-tiap kejaruan. Baik, kali ini visi dari Bapak Kepala Desa Pekayon yang dulu pernah dituangkan, terwujudnya Desa Pekayon yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif melalui peningkatan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam dengan maksimal, kemampuan ekonomi dan kepersurian sosial masyarakat dan pemantapan pembangunan di berbagai bidang dan berlandaskan religius, kultural dan budaya daerah. Ini visi dari Bapak Kepala Desa. Next. Punten Pak Arifin, saya koreksi dulu ya. Siapa? Itu visi punten kepanjangan itu. Kalau visi mah satu kalimat aja. Ya, termasuk juga tadi kultural dan budaya bedanya apa? Sama. Ya itu, makanya kepanjangan pengurusan kata itu. Terwujudnya Desa Pekayon yang lebih maju, berprestasi. Berapa? Coba diulang lagi coba. Karena memang ini Pak Camat ketika membuat visi dan misi ini mungkin itu dulu bersama tim ini dirumuskan, bukan hanya satu orang tapi dirumuskan gitu Pak. Ya punten, tapi nggak usah kata melalui, nggak usah. Kalau visi itu keinginan yang diharapkan di suatu saat nanti selama 6 tahun Pak Lurah itu. Nah kalau melalui itu udah masuk misi, melalui peningkatan sumber daya manusia. Misinya baru tuh di situ. Salah satunya apa nih? Peningkatan sumber daya manusia. Nggak apa-apa, ini koreksi saya, maksud saya. Yang penting itu kultural dan budaya, apa bedanya? Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Camat. Mungkin apabila visi ini redaksinya agak terlalu panjang, mungkin nanti kita rangkum kembali Pak Camat. Baik, terima kasih atas sarannya dan mudah-mudahan memasuki ke misi Bapak Kepala Desa juga. Apabila nanti ada redaksi yang agak berkepanjangan, mohon arahan Pak Camat. Silakan naik. Ya. Nah, ini misinya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya. Bentar Pak, ini satu-satu ya. Ya. Ini nyambungnya ke visi yang mana nih? Ke atas coba lihat lagi. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, ada nggak di visinya? Kalau ada berarti oke, nyambung ya. Coba di visi di terwujudnya Desa Pekayon yang lebih maju, berprestasi, berbudaya dan kreatif. Kemudian masalah pemantapan adat. Mana? Tadi infrastruktur berarti kemampuan ekonomi, coba lihat. Komisi tadi, balik lagi kemampuan ekonomi. Nah, ya, itu meningkatkan. Soalnya infrastruktur mendukung perekonomian, oke lah, nyambung gitu. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Camat. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan. Dapat. Nah, ini apa nih maksudnya nih? Harus ini mah harus nyata nih. Kalau tadi kan infrastruktur betul. Nah, ini di bidang masalah kesehatan apa yang dibangun? Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan. Apa? Untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat. Realnya apa buktinya? Kalau infrastruktur kan tadi ada tuh jalan, jembatan. Kalau ini apa nih? Buktinya apa? Nanti realnya. Kalau bangun puskesmas nggak mungkin. Ya. Posyandu. Iya. Berarti melalui posyandu. Ya. Oke. Harus ada konkretnya. Lanjut misi kedua. Oke, siap. Ketiga. Nah, bidang pendidikan untuk mendorong. Nah, ini Untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia buktinya apa? agar memiliki kecerdasan dan A, B, ya kemarin
sesuai dengan misi yang sudah dilaksanakan Pak Kades. Kemarin sudah ada rapat dengan pihak dinas pendidikan Pak dalam rangka percepatan pendidikan di Sepakayon, kejar paket A, B dan C sudah. Ya. Di breakdown di tiap RKPD setiap tahun tuh ada berapa Betul. yang belum paket A, paket B, itu diukur gitu Ya. Ya. Lanjut. Baik, terima kasih. Ilmu ya ilmu. Punten nih bukannya diserangka ya. Iya Pak. Lamun teu kieu untuk pinter Pak. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas industri perdagangan dan pariwisata. Ini punten juga Pak, ini terlalu abstrak dan terlalu luas. Ya. Pariwisata. Oke lah, enggak apa-apa. Wisata apa? Pak Lurah. Mau Nah, wisata atau gimana? wisata memang kita ada rencana untuk melaksanakan seperti wisata kuliner. Nah, rencana karena kita memang punya wilayah Tanah Bongko yang begitu luas, ini kan baru rencana Pak Camat. Ya, baru rencana. Apabila itu nanti diperbolehkan tidak melanggar undang-undang, mungkin nanti posisinya akan kita rubah dijadikan jadi kampung wisata kuliner. Di mana Pak Punten? Nah, letaknya dekat Rawagede Pak. Karena Rawagede ini gini, karena sebentar lagi itu akan ada lintasan jalan tol. Kenapa kita punya ambisi ke sana? Sesuai dengan percepatan pembangunan. Jadi kita perimbangan Pak Camat. Kita punya tujuan, kita akan rencana bangun wisata kuliner di bantaran jalan tol. Tanahnya tanah siapa Pak? Tanahnya Tanah Bongko Pak. Itu juga apabila diperbolehkan. Statusnya siapa? Provinsi. Ya. Boleh. Kalau boleh. Ya. Izin dulu, nggak apa-apa izin. Nah, itu. Betul. Karena waduk yang selama ini dibangun begitu luas Pak, memang fungsinya kurang begitu efektif. Ya. Anggarannya. Nah, anggarannya nanti kita bicara dengan Pak Lurah dengan operator desa Pak. Apakah itu bisa dituangkan melalui APBD atau anggaran kita minta dari kalau Pak Camat nggak ada. Tapi sepanjang ini rencana Pak Camat, mohon doanya mudah-mudahan apa yang direncanakan Allah dapat ridho begitu. Bukan berarti saya potong sedikit ya. Jadi begini nih Pak Ketua BPD ya, Punten ini kan jadi pedoman kita nih melangkah untuk dalam rangka 6 tahun ke depan ini. Jadi tadi saya sampaikan, ini memang banyak yang ini jadi juga barometer Pak Ketua untuk melihat sih sampai sejauh mana ini apa yang sudah dirancangkan di misi ini bisa terwujud. Kalaupun nanti kata Pak Arifin tadi kan baru perencanaan, kan belum tentu jalan tolnya nggak jadi. Nah, itu berarti bisa jadi alasan Pak Arifin. Oh Pak Arifin nggak bisa laksanakan itu karena emang jalan tolnya kayak belum jadi. Nah, itu alasannya bisa kesepakatan, betul ya. Maksudnya alasannya seperti itu nanti ya kalau bisa mudah-mudahan mesti terlaksana ya. Oke, lanjut. Siap. Next. Ya. Kemudian ini ada poin menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good afternoon, berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Ini barangkali dari periode pertama Pak Camat sudah dilaksanakan terkait pelayanan masyarakat yang transparansi. Penegakan hukum juga sudah kita jalani. Berkeadilan, kesetaraan. Kalau menurut ini Pak Camat memang kurang efektif, kembali saya minta arahan. Khusus untuk penegakan hukum ada di beliau. Ya. Ya karena memang Bina Mas itu adalah salah satu mitra dengan kepala desa. Betul. Tapi secara institusi tidak ada di pemerintah desa. Mitra beliau ada. Jangan masuk ke sini karena wewenangnya ada di kepolisian, penegakan hukum kita menegakin apa? Ya. Kita mah Perda apa Perdes kalau mau. Ya maksudnya penegakan hukum ini karena memang berbenturan dengan masyarakat Pak Camat, jadi apa salahnya kita gambling dengan Binamas yang ada gitu. Berarti kerjasama. Betul. Gitu, ya. Siap. Seolah-olah desa yang menegakin langsung. Iya.
Itu kalau yang melakukan nih, punten Pak Arif ya. Siapa? Kami menciptakan pemerintahan yang baik melalui bintek. Nah, bintek di puncak berbanyak, tiap bulan harus bintek ke dia. Kalau tiap bulan anggarannya dari mana Pak Camat? Habis Pak. Aduh, kalau RT mah udah senang aja kalau ada bahasa bintek ya. Oh, itu bercanda. Salah satunya itu. Iya. Kalau tiap bulan nggak habis anggaran. Baik, lanjut. Nah, ini kembali poin berikutnya, mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Nah, ini salah satunya kalau tadi mengacu ke rencana kita pembuatan wisata yang tadi sudah direncanakan, mungkin ini masuk ke arah sini Pak Camat. Jadi pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alamnya apa aja? Nah, sumber daya alam memang. Lingkungan. Nah, jadi lingkungan yang ada nanti kita manfaatkan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan. Dan sekarang kan ketika ada misalkan sudah dibentuk BUMDes dan ada wisata kuliner, mungkin masyarakat setempat juga bisa diperdayakan Pak. Jadi maksudnya untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan. Itu Pak Camat. Kalau kurang sempurna mohon arahan kembali. Sumber daya alam itu kalau sumber daya secara keseluruhan kan bisa sumber daya manusia, bencana alam, visi-misi. Itu maksudnya kalau ini alam, air, tanah, tambang, sumber daya alam. Maka kita kerja mampu bertanggung. Nah, kalau tadi disambungkan dengan kuliner mah berarti itu mah perekonomiannya saja. Karena tidak ada yang dimanfaatkan bahan dari sumber daya alam kuliner tersebut. Baik. Apa-apa nanti kita diskusi punten ya. Baik, dari beberapa poin misi yang sudah kami buat Pak Camat, insya Allah nanti berkat arahan Pak Camat, insya Allah nanti akan kita rangkum kembali sesuai dengan apa yang sudah dituangkan di dokumen RPJMDes. Lanjut. Udah misinya habis. Belum Pak. Oh, udah habis. Saya kan cuma ngebaca Pak. Baik, kali ini Pak Camat ini mohon izin. Ini kita memasuki di kegiatan musyawarah Musdus ya, yang sudah dilaksanakan dari Kejaruan 1 sampai Kejaruan 6. Tanggal berapa ini Pak Repin Puter? Nah, tanggalnya karena Pak Sekdes yang mengawal pada waktu itu November. bulan November ya? November ya. Ya, bulannya bulan November Pak Camat. Jadi sesuai dengan usulan perkejaruan. Nah, jadi nanti dituangkan melalui dokumen RPJMDes. Panitianya ada berapa dulu? 11 atau 7? Ada 7. 7 ya? Banyak nama 20. 20 kebanyakan awal. Ya udah lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini adalah hasil musyawarah Musdus dari 6 kejaruan dan hasil pengkajian rencana pembangunan jangka menengah desa sebagai berikut. Nah, ini aspirasi masyarakat. Nah, iya Pak Camat. Nah, ini karena tulisannya kecil, saya cukup membacakan poin-poin terpenting saja Pak Camat ya. Nanti Pak Camat kita kasih soft copy-nya aja biar bisa dipelajari nanti. Nah, ini kekecilan Pak, saya udah pakai kacamata padahal ini. Saya masih kelihatan apalagi yang bening Pak. Oh iya, tapi saya kalau bibir merah mah kelihatan. Baik, mohon izin Pak Camat, ini di bidang bidang atau jenis kegiatan. Oh ya, operasional. Jadi Sudah operasional lewat. yang satu bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Di sini ada penyelenggara belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintah desa. Ya. Kemudian Administrasi kependudukan apa? ya, penyediaan sarana prasarana pemerintah desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsifan. Nah, ini apa nih yang belum saya ini? Apa itu? 6 tahun. Ini apa nih? Yang mana Pak? Administrasi umum dan surat apa itu? Kesehatan ya, enggak kelihatan. Iya. Tulisannya kecil-kecil ini. Kesehatan, akta kelahiran, kartu keluarga ya.
pelayanan administrasi umum dan kependudukan, surat pengantar, pelayanan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Ini yang perkiraan volume memang kan satu periode 6 tahun awalnya pasti segitu ya, nggak bakalan beda. Ini maksudnya memang sesuai masa jabatan berdasarkan jumlah. Ya, kalau masyarakat jumlah bukan konsumen apa ya yang diberi pelayanan 6 paket 6 tahun. Ini yang 6 paket apa ini? Kemandirian desa secara Gimana sih? partisipatif ya. Yang mana Pak Camat? Yang perencanaan dan analisis kemiskinan ya. Kemiskinan apa itu? Desa secara partisipatif. Ya, pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif. Untuk hitungannya paket ya. Ya. Kemudian penyusunan, pendataan, pemutakhiran profil desa, profil kependudukan dan potensi desa. Profil desa betul deh, suka diupdate, Pak Reven. Ya, karena kemarin memang baru saja kita buat narasinya Pak Camat. Ya udah nanti diupdate tiap tahun Ya. ya. Yang lanjut. Jangan nanti tahun pertama dilihat 2024 datanya itu, 2025 datanya itu sama. Yang pertama nggak berkurang. Ya lanjut. Baik, kemudian tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan. Menyangkut penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa atau pembahasan APBDes secara reguler. Ya, teman-teman tahun ada ya. Lanjut. Tiap tahun ada. Apa itu mau ada given lah, udah pasti baku lah. Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya ini tergantung kebutuhan ya. Terus pembuat desa, oke. Penyusunan dokumen udah biasa itu mah. Terus yang yang paling bawah. Pertanahan, fasilitasi, sertifikasi tanah. Nah, ini kita Pak Lurah apa? Program BPS masih. Yang 2024 ya berarti masuk. Terus siapa? Bawahnya ini pertanahan, penyuluhan. Udah ini udah masuk estimasi semua. Makanya RPJM desa kemarin luasin paling. Baik. Pemberdayaan saya pengen tahu. Pemberdayaan ya. Ini Ini baru masuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, sub bidang pendidikan. Oke, Sudah. nah, coba saya lihat dulu pendidikan. Penyelenggaraan PAUD. Oh, kita ada berapa di sini Pak Lurah? Ayo. Ada 5 Pak. PAUD 8 kalau tidak salah Pak Camat. 8. Sejauh mana desa ke PAUD? Apa ada bentuk apa pembinaan atau orang tua? belum. Oh, mau membantu. TK, TPA, gitu. Perpustakaan ada kita? Ada. Ada. Ada bukunya semua. Perpustakaan ada Pak. Karena memang gedungnya kita tidak ada. Gedungnya nggak ada, Pak. Ada Pak Camat. Bukunya banyak. Betul. Tenang aja, orang tenang. Kalau perpustakaan ini kayak mati sekali hidup tangan. Iya, betul. Iya. Ada yang mau baca. Baca minat baca kita ini rendah ya Pak. Iya, betul. Apalagi udah ada ini. Ya, apa yang ada di sini? Iya, betul. Pak Google semua. Ya, anak semua harus. Apalagi bukunya nggak ada gambarnya ya. Harus bacanya. Yang pasti untuk perpustakaan Pak Camat dari dulu sudah ada, bahkan saya sendiri sudah sering mengikuti literasi di kabupaten, ya. Karena memang ini dalam tahap renovasi gedungnya dan nanti juga akan ada khusus taman bacaan. Dan insya Allah nanti ke depan 1 minggu sekali kami dari pemerintah desa akan mengundang siswa-siswi dari SD TK untuk baca dan menonton film-film dokumenter tentang itu yang nanti akan direncanakan Pak Camat. Jadi itu ada nggak di tadi harus nyambung ya bagus tuh. Iya. Nyambung tuh. Ini kan ya. Ya, kalau untuk dokumentasi itu nanti saya yang akan berperan langsung Pak Camat. Ya, bukunya apa aja? Kopi ho, apa? Nah, buku karena memang gini Pak Camat,
Kita juga kan dari perpustakaan kabupaten itu diminta untuk 1 bulan sekali kan ada pelaporan ke perpustakaan kabupaten, kemudian memberikan kesempatan kepada PAUD SD untuk